Bismillahirrahmanirrahim. Innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati oleh Allah. Melanjutkan pembahasan kitab Sirah Nabawiyah, di mana kita pelajari tentang sejarah singkat perjalanan hidup makhluk termulia Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita mempelajari sirah beliau, kita harapkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana peristiwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh sebagian ahli sejarah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada bulan Rabiul Awal di tahun Gajah, maka terjadilah apa yang terjadi. Disebutkan dalam riwayat-riwayat tersebut bahwa tatkala Rasulullah SAW lahir, maka 10 buah balkon istana di Kisra itu tiba-tiba jatuh. Kemudian api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi tiba-tiba menjadi padam. Kemudian ditambah daripada itu, beberapa tempat ibadah orang-orang kafir di Buhairah tiba-tiba amblas, jatuh ke tanah. Dan ini sebagai pertanda kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama kelak, yang agama itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh agama yang lain, dan Allah jadikan agama itu menjadi rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam. Itulah agama Islam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian pula dari peristiwa itu nampak cahaya yang sangat besar, cahaya yang sangat luas, yang sampai menyinari istana-istana yang ada di negeri Syam. Istana-istana yang ada di negeri Syam. Maka tentu pada waktu itu hal-hal yang luar biasa terjadi. Itulah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Nabi SAW lahir, maka ibunda Rasulullah yang bernama Aminah bintu Wahab mengirimkan bayi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala itu kepada kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib, untuk memberikan kabar gembira kepada Abdul Muttalib akan lahirnya cucu yang beliau nanti-nantikan, cucu yang sangat beliau harapkan kehadirannya tatkala itu. Maka dibawalah Rasulullah SAW yang masih bayi tatkala itu ke hadapan Abdul Muttalib. Maka dengan senangnya, dengan penuh kegembiraan, sukacita, Abdul Muttalib menyambut kehadiran bayi Rasulullah ketika itu. Maka Abdul Muttalib pun
menggendong Rasulullah, lalu membawanya masuk ke dalam Ka'bah. Dimaklumi bersama, Abdul Muttalib tatkala itu adalah pimpinan orang Arab, dan beliau yang memegang kunci Ka'bah pada waktu itu. Maka Rasulullah dibawa masuk ke dalam Ka'bah untuk beliau mengucapkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beliau memuji-muji Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah untuk keberkahan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala itu. Dan Abdul Muttalib lah yang memberikan Rasulullah nama dengan nama Muhammad. Jadi nama Muhammad itu ternyata pemberian oleh kakek beliau. Abdul Muttalib yang memberikan nama dengan Muhammad, yang mana disebutkan bahwa nama Muhammad ini sebenarnya bukan nama yang populer tatkala itu di tengah orang-orang Arab. Mereka tidak kenal nama Muhammad itu. Tapi mengapa Abdul Muttalib menamakan beliau dengan Muhammad? Nah, ini ada ceritanya. Jadi para pedagang Arab ketika mereka berdagang ke negeri Yaman, ke negeri Syam, berjumpa dengan ahlul kitab, berjumpa dengan orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka punya kitab, tertulis di situ akan ada nabi terakhir, nabi akhir zaman, namanya Muhammad atau Ahmad. Nah, itu didengarkan oleh para pedagang Arab ketika itu, sehingga berita itu tersebar. Maka mulailah mereka menamakan anak-anak yang baru lahir ketika itu dengan nama Muhammad, dengan harapan supaya anaknya lah yang akan nanti menjadi seorang nabi akhir zaman. Nah, Abdul Muttalib juga begitu. Ketika lahir cucunya ini, langsung beliau berikan nama Muhammad, dengan harapan tadi, dan juga dengan harapan beliau semoga anak ini senantiasa dipuji baik di bumi maupun nanti di atas langit. Maka beliau berikan nama Muhammad yang artinya terpuji, dan beliau sembelihkan hewan akikah tatkala itu, dikhitan di umur 7 harinya Nabi. Kemudian Abdul Muttalib memberikan makan kepada manusia, menyedekahkan daging kambing yang disembelih tersebut kepada fakir miskin, sebagaimana itu sudah menjadi adat kebiasaan orang Arab. Ketika berumur 7 hari dikhitan sudah, kemudian diberi nama dan diakikahi, disembelihkan kambing, lalu dagingnya diberikan kepada fakir miskin. Itulah yang dilakukan oleh Abdul Muttalib sebagai tanda dan bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, walhamdulillah, syariat itu terus bertahan. Makanya kita ada syariat nasikah atau akikah. Anak baru lahir disunnatkan untuk diakikahi. Pada hari 7 kelahiran, di hari ke-7 kelahirannya disembelihkan kambing. Kalau anak laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing, kalau anak perempuan disembelihkan 1 ekor kambing. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu mauludin marhunun bi aqiqatih. Setiap anak yang dilahirkan itu tergadaikan dengan hewan akikahnya sampai disembelihkan untuknya kambing. Nah, ini disunatkan. Kalau luput, kata para ulama, di hari yang ke-7, boleh di hari yang ke-14. Luput di hari yang ke-14, boleh di hari yang ke-21. Luput juga di hari yang ke-21. Nah, kapan saja kalau kau mampu, maka akikahilah anakmu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan nama, Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi nama dengan Muhammad. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya banyak nama, bukan hanya Muhammad saja. Ada beberapa nama yang disebutkan oleh beliau sendiri, dan itu jumlahnya puluhan nama. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan dimaklumi, ketika sesuatu itu diberikan nama yang banyak, menunjukkan akan keagungan dan kemuliaannya. Sesuatu itu
kalau disebut dengan nama yang banyak menunjukkan kemuliaannya dan juga menunjukkan keagungannya. Apa contohnya? Tidak usah jauh-jauh, Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa nama Allah? Sangat banyak, ya kan? Sangat banyak. Yang kita tahu ada 99 nama Allah. Tetapi sebenarnya Allah punya nama yang jauh lebih banyak daripada itu. Makanya disebutkan dalam doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Ini doanya. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan setiap nama yang kau miliki, yang engkau namakan dirimu dengannya, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu, atau yang kau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau nama yang kau rahasiakan ya Allah dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Berarti ada nama yang belum kita tahu. Yang kita tahu itu 99 nama. Sesuai dengan sabda Rasulullah, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'ah illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, 99. Siapa yang menghafalkannya, kata Nabi, maka dia masuk surga. Nah, ini keutamaan menghafalkan asma Allah itu. Masuk surga jaminannya, Pak. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa Allah memiliki banyak nama? Karena Allah mulia, karena Allah besar, karena Allah maha agung. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dinamakan dengan nama yang sangat banyak. Demikian pula Quran. Quran itu namanya sangat banyak. Bukan hanya Quran, memang yang paling masyhurnya kita sebut dia Al-Quran. Tetapi Quran itu punya banyak nama. Di antara nama Quran itu disebut sebagai kalamullah. Kalamullah artinya firman-Nya Allah. Di antara namanya juga Quran itu disebut dengan Alkitab. Makanya kalau kita baca di awal surat Al-Baqarah itu, Dalikal kitab, Dalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab. Maksudnya Alkitab, Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran disebut dengan Alkitab. Quran juga disebut dengan Az-Zikru, zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Az-Zikra. Maksudnya Az-Zikra adalah Al-Quran. Zikra itu secara bahasa artinya peringatan, karena Quran itu memberi peringatan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Quran juga disebut dengan al-ilmu, sebab Quran adalah sumbernya ilmu. Quran adalah sumbernya ilmu. Quran juga dinamakan dengan Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Apa Al-Furqan? Al-Quran. Kepada siapa? Ala abdi, kepada hambanya, agar dia menjadi peringatan bagi seluruh alam semesta. Furqan artinya pembeda, pemisah, karena Quran itu memisahkan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang tauhid dan mana yang syirik, mana yang taat dan mana yang maksiat. Itu Quran itu. Jadi Quran punya banyak nama. Kenapa? Karena Quran adalah kitab yang mulia. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Apalagi kiamat. Hari kiamat punya banyak nama. Kenapa hari kiamat punya banyak nama? Karena hari kiamat itu agung perkaranya, besar urusannya, maka dinamakan dengan banyak nama. Allah namakan kiamat itu dengan as-sa'ah. Disebut dengan as-sa'ah dari kata sa'ah. Sa'ah artinya waktu sesaat. Karena kiamat itu tidak lama terjadinya.
terjadi dengan sangat cepat, langsung habis dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk menjadikannya seperti itu. Kiamat juga disebut dengan yaumul akhir. Yaumul akhir artinya hari terakhir, karena tidak ada lagi hari setelah itu. Itu yang penghabisan sudah. Itu sudah yang terakhir. Kiamat juga disebut dengan az-zalzalah. Kita hafalkan bersama suratnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kenapa disebut kiamat itu dengan az-zalzalah? Karena di hari kiamat terjadi goncangan. Az-zalzalah artinya goncangan yang hebat. Di hari kiamat nanti bergoncang, bukan hanya di satu tempat. Kalau di hari ini mungkin kita dengarkan gempa bumi terjadi di tempat tertentu, terjadi di daerah ini dan itu. Tapi nanti di kiamat seluruh bumi ini bergoncang. Tidak ada tempat berlari. Goncangan yang sangat dahsyat, yang sampai menerbangkan gunung, Pak. Itu kiamat. Kalau gempa sekarang mana ada gunung terbang? Paling mungkin atap rumah orang terbang. Paling pul-pulnya rumah yang terbang. Ini gunung pada hari kiamat terbang. Subhanallah. Itu hari kiamat. Allah namakan kiamat juga dengan as-sakhah, at-tamatul kubra, musibah yang besar. Ini nama-nama kiamat. Dan masih banyak lagi nama-nama yang lain. Kenapa kiamat punya banyak nama? Karena keagungannya, karena besarnya perkaranya, janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti akan terjadi. Maka demikian pula Rasulullah SAW, karena kemuliaan beliau punya banyak nama. Bukan hanya sekedar beliau bernama dengan Muhammad, tapi beliau punya banyak nama yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga disebut di dalam hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebatnya nama Nabi, Pak, beliau bernama dengan suatu nama sekaligus itu merupakan sifat beliau. Jadi itu nama beliau. Nama beliau sesuai dengan sifat beliau. Ini jamaah sekalian, berbeda dengan sebagian kita kan. Mungkin ada orang bernama dengan nama yang bagus, tapi akhlaknya, sifatnya, kepribadiannya jauh dari namanya. Ada orang misalnya saja, ada orang mungkin bernama Soleh, tetapi kelakuannya tidak soleh dia. Ada orang bernama Mukmin mungkin, tetapi dia tidak beriman, jauh dari keimanan dan nilai-nilai keimanan. Ada orang mungkin bernama Alim, tapi dia jahil, tidak sesuai dengan namanya. Tapi Rasulullah SAW namanya sesuai dengan sifat beliau, sesuai dengan akhlak dan kepribadian beliau. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bernama dengan suatu nama, dan Allah Subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari sini kita dapat pelajaran. Hendaknya kita itu memberikan nama untuk anak-anak kita dengan nama-nama yang penuh arti dan makna, nama-nama yang bagus. Iya. Kenapa para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah? Ada ungkapan ahli hikmah. Mereka mengatakan likulli musamman min ismihi nasibun. Kata mereka bahwasanya bagi setiap orang akan mendapatkan pengaruh dari nama yang diberikan kepadanya. Nama itu ibarat doa. Jadi kalau orang bernama dengan nama seperti itu, diharapkan nantinya dia bisa persis seperti namanya. Persis seperti namanya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya hati-hati dalam memberikan nama kepada anak kita. Ada sebagian orang berkata begini, apalah arti sebuah nama? Oh, nama itu punya arti. Nama itu berpengaruh terkadang bagi kehidupan seseorang. Karena dia suka dipanggil dengan nama seperti itu, maka insya Allah ta'ala diharapkan semoga dia nantinya, kalaupun sekarang ini tidak seperti itu, tapi karena sering dipanggil dengan nama seperti itu, maka diharapkan nama yang bagus itu melekat pada sifat dan akhlaknya. Karena nama itu doa.
Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW suka memberikan nama dengan nama-nama yang bagus. Bahkan Rasul SAW kadang memilihkan nama untuk para sahabat. Rasul pernah bersabda, inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullahi wa Abdurrahman. Dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi, sesungguhnya nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Itu nama yang paling dicintai sama Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, ismi au sammi benaka Abdurrahman. Namailah anakmu dengan Abdurrahman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Demikian pula nama-nama para nabi dan para rasul. Namanya anak-anak kita dengan nama-nama itu. Atau nama-nama yang memperhamba kepada Allah. Seperti tadi, Abdul Aziz, Abdul Ghafur, Abdul Samad, Abdul Jalil, dan nama-nama yang memperhamba kepada asma Allah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pilihkan nama-nama anak kita, nama-nama yang bagus. Entah dia laki-laki ataukah perempuan. Lihat nama-nama yang punya arti, punya makna yang sangat indah. Kemudian namai anak kita dengan nama-nama yang seperti itu. Jangan kita namai anak-anak kita dengan nama-nama yang kita tidak tahu kadang artinya. Atau nama-nama orang kafir yang lebih parah lagi. Namanya Robert. Robert. Siapa Robert itu? Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi namailah anak-anak kita dengan nama-nama yang bagus. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika melihat ada sahabat namanya kurang bagus diganti sama Nabi. Ada sahabat dulu namanya Hazan, dirubah oleh Nabi menjadi Sahal. Hazan itu artinya susah, dirubah oleh Nabi jadi Sahal. Sahal artinya mudah. Ini jamaah sekalian. Dulu ada sahabat namanya Abdus Syams, hambanya matahari, dirubah oleh Nabi jadi Abdurrahman, hambanya Allah Ar-Rahman yang maha pengasih. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau diberikan nama dengan nama-nama yang sangat banyak. Dan ini sekali lagi menunjukkan akan keagungan dan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Beliau dinamakan dengan Muhammad, kemudian beliau juga dinamakan dengan Ahmad, beliau juga dinamakan dengan Al-Mahi, beliau juga dinamakan dengan Al-Hashir, beliau juga dinamakan dengan Al-Aqib, beliau juga dinamakan dengan Al-Muqaffi, beliau juga dinamakan dengan Nabiyur Rahmah, beliau juga dinamakan dengan Nabiyut Taubah, beliau juga dinamakan dengan Nabiyul Marhamah, Nabiyul Malhamah, dan ada lagi beberapa nama-nama yang lainnya. Yang terkenal juga adalah Al-Mustafa. Beliau disebut dengan Al-Mustafa. Al-Mustafa itu apa? Al-Mustafa itu artinya pilihan. Beliau dinamakan dengan Al-Mustafa karena beliau adalah Nabi yang terpilih dari keturunannya Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan beliau dengan pilihan di atas pilihan di atas pilihan di atas pilihan. Sampailah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasulnya Allah. Allah melihat, Pak, sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir, Allah lihat kepada hati-hati para hambanya. Disebutkan dalam sebuah athar dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud berkata, innallaha nazara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad fastafahu li nafsihi wa bata'athahu bi risalatihi. Allah melihat kepada hati-hati para hamba, maka Allah melihat hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hati yang terbaik
dari hati-hati seluruh manusia tatkala itu. Maka Allah pilih beliau untuk dirinya. Lihat, Allah pilih beliau untuk dirinya, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau membawa risalahnya, dijadikan sebagai nabi dan rasul. Maka beliau adalah Al-Mustafa. Beliau adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh manusia, dari seluruh hamba-hamba yang terbaik tatkala itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, nama-nama tadi itu disebutkan sendiri oleh Nabi SAW. Tentunya nama itu kan punya arti kan? Nama itu punya makna. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni ana Muhammad." Sesungguhnya saya ini bernama Muhammad. Wa ana Ahmad. Saya juga bernama Ahmad. Wa anal Mahi. Saya adalah Al-Mahi. Alladhi yamhullahu bil kufra. Yang denganku Allah menghapus kekufuran. Wa anal Hashir. Saya juga bernama dengan Al-Hashir. Alladhi hasyaran nas. Yang mana manusia berkumpul di hadapanku. Wa anal Aqib. Aku pun adalah Al-Aqib. Alladzi laisa ba'di nabiyyun, yang tidak ada lagi nabi setelah saya. Hadis ini muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Jadi dalam hadis ini ada 5 nama: Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir dengan Al-Aqib. 5 nama. Disebutkan 5 nama ini karena ini yang paling masyhurnya dan ada di umat-umat terdahulu. Di dalam kitab-kitab terdahulu, umat-umat terdahulu tertulis nama-nama ini. Tertulis nama-nama ini. Nah, ini yang paling masyhurnya. Kemudian dalam riwayat Abu Musa, Abdullah bin Qais, Abdullah bin Qais menyebutkan nama yang lain. Beliau berkata, "Sammalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsahu asma'ahu." Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan untuk kami beberapa nama dari nama-nama beliau. Minha ma hafidna, ada yang kami sudah hafalkan. Faqala ana Muhammad wa ana Ahmad wal muqaffi wa nabiyyut taubah wa nabiyyur rahmah wa fi riwayatin wa nabiyyul malhamah. Aku adalah Muhammad, Ahmad, al-muqaffi, nabiyyut taubah, Nabiur Rahmah, Nabiul Malhamah. Ada tambahan 4 nama lagi. Jadi selain itu beliau bernama Al-Muqaffi, kemudian Nabiut Taubah, Nabiur Rahmah, dan Nabiul Malhamah. 9 nama inilah yang Rasulullah langsung sebut untuk dirinya. Rasulullah namakan untuk dirinya 9 nama ini. Nah, yang paling masyhurnya memang Muhammad. Itulah yang kita kenal, beliau bernama Muhammad. Nah, sekali lagi jamaah sekalian, Muhammad itu dan nama-nama yang lain punya arti. Muhammad artinya yang terpuji. Ulama menyebutkan Rasulullah bernama Muhammad karena 3 perkara. Yang pertama, likasrati man yahmaduh, karena terlalu banyaknya orang-orang yang memuji beliau, maka beliau bernama dengan Muhammad. Yang kedua, likasrati mahamidih, karena banyaknya sifat-sifat terpuji yang ada pada diri beliau. Dan yang ketiga, likasrati hamdih, karena banyaknya beliau memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, maka beliau bernama dengan Muhammad yang artinya yang terpuji. Subhanallah. Ini para jamaah sekalian, orang-orang kafir Quraisy tidak mau mereka memanggil Nabi dengan Muhammad. Karena katanya apa? Terlalu mulia itu. Mereka panggil Rasulullah dengan Mudammam. Mudammam itu artinya kebalikannya Muhammad. Kalau Muhammad yang terpuji, Mudammam yang tercela. Orang-orang kafir Quraisy memanggil Rasulullah dengan Mudammam, yang tercela. Nah, inilah orang-orang kafir Quraisy dulu itu. Mereka tidak mau memanggil Nabi dengan sifat-sifat kemuliaan. Mereka panggil Nabi dengan syair, tukang penyair. Nabi dipanggil sahir, tukang sihir. Nabi dipanggil kahin, dukun. Nabi dipanggil dengan majnun, orang gila. Itu gelar-gelarnya orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah Muhammad SAW terdahulu. Tapi subhanallah, mereka panggil dengan nama-nama yang seperti itu, tetapi Rasulullah tetap mulia.
Rasulullah SAW tetap terpuji dan terus disanjung oleh manusia. Lihat Pak, dari generasi ke generasi sampai pada hari ini Rasulullah selalu dipuji, dan sampai hari kiamat Rasulullah tetap dipuji. Orang-orang berselawat kepada Nabi. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Makanya kisahnya Abu Jahal itu, ketika mereka orang-orang kafir Quraisy dulu itu, sampai mencela Nabi SAW dan menyebutkan kira-kira bagaimana caranya kita menjatuhkannya Rasul ini, menjatuhkan Rasulullah SAW. Maka ada salah seorang yang paling celaka ketika itu, diriwayatkan dia adalah Abu Jahal. Ada juga yang disebut namanya Al-Wa'il. Katanya apa? Rasul itu abtar katanya. Abtar itu apa? Tidak punya keturunan. Keturunan laki-lakinya tidak ada. Yang ada cuman keturunan perempuan saja. Maka Rasul itu abtar katanya. Tidak usah kalian bahas tentang Muhammad itu. Kenapa? Dia itu abtar. Nanti kalau dia mati, kata mereka, tidak ada lagi yang meneruskannya. Subhanallah. Maka melihat celaan, cacian, hinaan orang-orang musyrikin kafir Quraisy, Allah turunkan satu surat Pak, sebagai bantahan untuk mereka. Surat yang kita hafalkan bersama. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini ayat yang ketiga ini. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang mencela engkau wahai Muhammad, yang menghina engkau wahai Muhammad, yang mengatakan engkau abtar, justru dia sendirilah yang abtar. Abtar tadi maksudnya apa? Yang terputus keturunannya. Memang betul Rasulullah SAW tidak punya keturunan laki-laki yang hidup. Rasul punya 3 putra Pak, tiga-tiganya meninggal dunia semasa kecilnya. Abdullah, Al-Qasim, dan Ibrahim. Ketiga-tiganya meninggal. Yang hidup cuman 4 putrinya Rasulullah SAW yang tumbuh dewasa. Ini para jamaah. Tapi hebatnya Rasulullah SAW, walaupun beliau tak punya keturunan laki-laki, lihat siapa yang meneruskan perjuangan beliau? Para sahabat. Setelah sahabat, para tabi'in. Setelah tabi'in, para atba'ut tabi'in. Setelahnya imam-imam kaum muslimin. Setelahnya para ulama dan kaum muslimin sampai pada hari ini dan sampai hari kiamat akan terus memperjuangkan agama Islam, agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya benarlah apa yang Allah firmankan tadi, sesungguhnya orang-orang yang menghinakan engkau dialah yang terputus. Dia tidak disebut-sebut lagi siapa dia itu. Kalaupun disebut, maka disebut dengan kejelekan. Lihat Abu Jahal, tidak ada orang bernama Abu Jahal sekarang kan. Kenapa? Orang tahu Abu Jahal itu musuh besarnya Rasulullah. Tak ada orang yang mau menamakan nama anaknya dengan Abu Jahal, Abu Lahab, tidak ada. Tapi Muhammad, lihat Muhammad, berapa banyak orang bernama dengan Muhammad. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kebahagiaan dan keberuntungan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Muhammad. Kemudian beliau bernama dengan Ahmad. Ahmad ini kata para ulama bisa diambil dari isim tafdil dalam bahasa Arab yang artinya Ahmad itu bukan sekedar terpuji. Ahmad artinya yang paling terpuji. Nah, sama kalau dibilang Hasan. Hasan itu baik Pak. Kalau Ahsan paling baik. Sama dengan Fadl. Fadl artinya utama. Kalau Afdal paling utama. Itu namanya dalam bahasa Arab sighah tafdil namanya. Rasulullah SAW dinamakan Ahmad, artinya yang paling terpuji. Kalau Muhammad kan yang terpuji kan. Kalau Ahmad yang paling terpuji. Itu Ahmad. Kalau diambil dari isim tafdil. Bisa juga kata ulama diambil dari fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dalam bahasa Arab bermakna lil istimrar, untuk berkesinambungan. Beliau bernama dengan Ahmad karena beliau sangat sering memuji-muji Allah dan tak pernah lepas lisan Nabi itu untuk memuji Allah. Karena saking seringnya beliau memuji Allah, maka beliau bernama dengan Ahmad. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nama Ahmad inilah yang disebut di dalam Quran dalam surat As-Saff sebagai kabar gembira
yang diberitakan oleh Nabi Isa alaihi salam. Mim ba'dismuhu Ahmad. Akan datang, kata Nabi Isa, seorang nabi setelah saya, namanya adalah Ahmad, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau juga disebut dengan Al-Mahi. Ini nama Nabi yang lain. Al-Mahi itu artinya alladzi yamhullahu biyal kufra. Beliau bernama dengan Al-Mahi karena dengan beliau terutus, Allah subhanahu wa ta'ala hapus kekufuran dan kemusyrikan. Tidak ada lagi kekufuran, tidak ada lagi penyembahan kepada berhala pada saat itu. Bayangkan ketika Nabi lahir kan, patung-patung orang-orang penyembah berhala itu tiba-tiba roboh, tiba-tiba hancur, tiba-tiba jatuh. Nah, ini jamaah sekalian, orang-orang kafir Quraisy ketika itu menyembah berhala, ya, bahkan mereka taruh di dalam Ka'bah, di sekitar Ka'bah di Fathu Mekah pada tahun 8 Hijriah. Rasulullah SAW sendiri yang menghancurkannya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan terutusnya Nabi SAW, segala kekufuran, segala kemusyrikan, perkara-perkara jahiliyah secara umum, Allah subhanahu wa ta'ala hapuskan. Itu artinya Al-Mahi. Kemudian beliau bernama Al-Hashir. Al-Hashir artinya apa? Alladhi hasyaran nas, yang mengumpulkan manusia. Dalam satu riwayat bahwasanya Rasulullah SAW setelah beliau dibangkitkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan anak cucu Adam yang lain setelah beliau SAW dibangkitkan. Jadi Nabi dulu Pak yang dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Ketika manusia dibangkitkan kan, namanya Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Kalau ada yang bertanya, siapa Ustadz orang yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah dari dalam kuburnya? Jawabnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah beliau barulah dibangkitkan manusia-manusia setelahnya, terutama dari kalangan para nabi dan para rasul. Makanya beliau disebut dengan apa? Al-Hashir, yang mengumpulkan manusia. Ditambah lagi Rasulullah ini kan sebagai sayyidu waladi Adam. Kata Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Aku ini, kata Rasulullah, adalah sayyidnya, pimpinannya anak cucu Adam nanti di hari kiamat, wala fakhar, dan tidak boleh aku berbangga. Itu kata Nabi Pak. Jadi Rasulullah SAW sebagai pimpinannya manusia. Makanya dalam hadis syafaat itu kan sangat terkenal itu, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dari seluruh manusia, dari awal manusia sampai manusia yang terakhir, dikumpulkan di padang mahsyar. Penantian yang sangat lama, sehingga manusia saking capeknya mereka menunggu, berdiri entah beberapa tahun, satu hari bagikan 50.000 tahun menunggu di situ. Akhirnya manusia sudah kelelahan. Mereka datang kepada Nabi Adam untuk supaya apa? Nabi Adam memintakan kepada Allah supaya disegerakan hisab. Nabi Adam berkata apa? Aku tak mampu melakukannya. Pada hari ini aku hanya memikirkan diriku dan diriku. Pergilah kalian kepada Nuh. Maka akhirnya manusia pergi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga berudzur, aku tak mampu memberikannya. Aku hanya memikirkan diriku pada saat ini. Aku hanya memikirkan diriku. Pergilah kalian kepada Musa. Pergilah manusia kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun tak mampu. Pergi lagi kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun tak mampu. Akhirnya Nabi Isa mengatakan, pergilah kalian kepada Khatamun Nabiyyin, penutup para nabi. Pergilah kalian ke sana. Maka datanglah manusia, seluruh manusia Pak, datang kepada Nabi Muhammad SAW memintakan, ya Rasulullah, engkau adalah penutup para nabi, dan engkau telah lihat keadaan kami seperti ini, mintalah kepada Allah supaya hisab disegerakan. Maka mendengarkan itu Pak, Rasulullah SAW langsung bersabda, ana laha, akulah yang akan memintakannya, akulah yang berhak memintakannya kepada Allah. Maka Rasulullah datang sujud di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala,
sampai Rasulullah SAW memuji-muji Allah hingga Allah berfirman kepada Nabi kita, ya Muhammad, irfa ra'sak, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, wasal tu'ta, mintalah kau akan diberi, wasfa'tu syafa', mintalah syafaat, engkau akan diberi syafaat. Maka terjadilah apa yang terjadi. Itulah peristiwa syafaatul uzma, syafaat besar yang dimintakan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk umat beliau. Itulah yang kita harapkan agar mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bernama Al-Hasyir, yang mengumpulkan umat manusia nanti di hari kiamat. Kemudian beliau bernama Al-Aqib. Al-Aqib, apa artinya Al-Aqib? Al-Aqib artinya alladzi laisa ba'di nabiyyun, yang tidak ada setelah saya seorang pun yang bernama yang apa namanya, tidak ada setelah saya seorang nabi pun. Artinya aku ini penutup para nabi. Disebut nabi itu Aqib karena beliau penutup. Tak mungkin ada lagi nabi setelah beliau. Makanya kalau ada yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad SAW, pastikan dia dajjal, pastikan dia pembohong. Nah, kenapa? Rasulullah yang terakhir. Yang ada setelah Rasul itu cuman orang-orang yang meneruskan perjuangannya Rasul. Nah, itulah para ulama, pewarisnya para nabi. Ulama itu pewarisnya nabi. Tidak ada lagi nabi setelah beliau. Dan ini Allah tegaskan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kata Allah dalam Quran, bukanlah Muhammad itu bapak dari salah seorang dari kalian, tetapi beliau adalah utusannya Allah dan penutup, khotam. Khotam itu penutup para nabi, penutup para nabi. Sebagian orang, Pak, yang mau munculkan syubhat, mereka katakan begini, mereka permainkan juga. Mereka katakan begini, khotam itu secara bahasa bukan hanya penutup artinya katanya. Khotam itu secara bahasa artinya cincin. Makanya khotam itu dikatakan nabi itu sebagai khotam, khotamun nabiin, cincinnya para nabi. Cincinnya para nabi. Bukan artinya penutup para nabi, kata mereka. Dari sini mereka munculkan syubhat. Sehingga apa? Ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Kita jawab, memang betul secara bahasa Arab, khotam itu bukan hanya sekedar maknanya penutup, bisa bermakna cincin memang. Akan tetapi Rasulullah menegaskan dalam sebuah hadis, Rasul bersabda, wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku adalah penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelah saya. Kalimat la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelah saya, ini menafikan khotam di situ sekedar bermakna cincin, tetapi khotam di situ bermakna penutup, penutupnya para nabi, penutupnya para rasul. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya umat Islam jangan mudah tertipu. Nah, sebagian orang kan bahkan di negeri kita ini ada saja orang-orang yang mengaku nabi, Pak, mengaku rasul. Subhanallah. Nah, kapan kita keluar, kapan kita mengakui ada nabi setelah rasul, maka hukumnya murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia sudah mengingkari ayat-ayat Quran, mengingkari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian beliau juga bernama Al-Muqaffi. Al-Muqaffi itu artinya yang mengikuti, karena beliau mengikuti para nabi dan para rasul sebelum beliau. Kemudian Nabiut Taubah, karena beliau membawa taubat. Kemudian Nabiur Rahmah, karena beliau membawa rahmat. Kemudian Nabiul Malhamah, beliau adalah nabi dan sekaligus pimpinan perang. Karena di masa itu terjadi banyak peperangan melawan orang-orang kafir, maka beliau SAW sebagai pimpinannya. Nah, inilah makna-makna dari nama-nama Rasulullah SAW. Dan insyaAllah ta'ala para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita akan kisahkan lagi sedikit tentang bagaimana kelahiran Nabi SAW yang diberi nama dengan nama-nama yang luar biasa itu, dan bagaimana beliau SAW disusui oleh ibu-ibu susuan beliau. Disebutkan ada beberapa wanita yang menyusui Rasulullah SAW, dan dari sana ada kejadian-kejadian yang luar biasa yang disebutkan
oleh para ulama. Insyaallah taala akan kita sebutkan di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.